pagi hari ini boleh menguatkan kita. Mazmur 5 ayat yang keempat. Pada waktu pagi engkau mendengar seruanku. Mari kita pagi hari ini kita menyiapkan hati kita untuk kita bersekutu, berseru kepada Tuhan. Karena hanya dalam hadirat Tuhan kita akan menemukan keleluasaan. Sebelumnya kita akan bersatu dalam doa. Sungguh Engkau adalah Allah yang setia dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih untuk kasih setiamu yang begitu besar dalam hidup kami. Kami mau memuji-Mu, kami bersyukur kepadamu, dan kami mau merasakan hadirat-Mu pagi hari ini. Di dalam-Mu kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin.
lebih dalam lagi mau masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Glory haleluya. Lebih dalam lagi kami mau menyembah-Mu Tuhan. Karena Engkau yang layak menerima puji-pujian kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Yang percaya bersama-sama dengan saya katakan amin. Kita akan memuji siji loro telu. Kita mau bergoyang Tuhan ya Bapak Ibu. Haleluya. Oh
Kita akan menyiapkan hati kita untuk menerima berkat firman Tuhan. Kita akan mau sungguh-sungguh membuka hati kita untuk Tuhan. Karena kekuatan kita hanya ada dalam Tuhan. Bersyukur Tuhan. Tuhan di jiwa kami. Haleluya Yesus. Terima kasih.
hari ini Tuhan. Kami bersorak-sorai untuk Engkau. Kami ingin memberikan penyembahan kami kepada Tuhan saja hari ini. Berkati seluruh keluarga eklesia, jemaat-Mu yang ada di rumah masing-masing, yang mendengarkan firman Tuhan, yang beribadah secara online pun diberkati Tuhan. Buka hati kami semuanya, jadikan hati kami tanah yang subur, yang rindu, yang haus, yang siap diberkati oleh firman Tuhan. Mulai awal pemberitaan firman Tuhan sampai akhirnya nanti, kiranya Allah Roh Kudus sendiri yang berbicara untuk setiap kami. Terpujilah nama Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kami bersyukur kita hari ini diberi kemenangan oleh Tuhan. Saya hari ini akan mengambil ayat yang sering kita renungkan, dan ini menjadi ayat yang kesukaan kita semuanya. Mari kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita, saudara. Boleh saudara yang membuka Alkitab, yang bawa buku atau yang Alkitab boleh. Mazmur 23. Mazmur 23. Saya menunggu saudara mendapatkan ayat ini. Ayat ini pendek, saudara. Perikop ini pendek, singkat. Tapi berbicara sangat lengkap tentang kepribadian Tuhan, tentang Allah kita. Ya, saudara sudah mendapatkan? Saya membacakan untuk saudara semua. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur pasal 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin, saudara ya. Saudara, ayat-ayat dalam Mazmur ini, dalam ayat-ayat yang kita baca, tidak asing di telinga kita. Karena ayat ini sering dikutip dalam berbagai kesempatan. Jadi lagu, jadi puji-pujian, lagu diambil dari Tuhan adalah gembalaku, itu sudah sekian lagu, saudara. Pencipta lagu mengambil dari ayat ini. Saudara saat-saat sendiri, saudara baca ayat ini. Ini memberi kekuatan yang baru ke saudara. Mazmur 23 hanya terdiri dari 6 ayat pendek, tetapi isinya sangat lengkap, menunjukkan Tuhan sebagai gembala kita yang luar biasa, memimpin, membimbing kita dalam melalui petualangan hidup kita ini, saudara. Dalam perunganan kita hari ini, saudara, kita mau belajar dan melihat tentang kasih Allah, pemeliharaan Allah yang lebih jauh lagi dalam hidup kita. Saya ingin melihat yang pertama, saudara. Sosok Tuhan sebagai gembala. Ayat yang pertama. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kita melihat pembuka ayat ini, saudara, yang merupakan sebenarnya ditaruh di depan. Ini sebenarnya kunci dari perikop ini, saudara. Ini penutup rangkuman dari seluruh ayat-ayat ini ditaruh di depan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudara, kalau belajar bahasa Indonesia, pelajaran bahasa Indonesia itu menurut saya secara pribadi, itu pelajaran yang sangat sulit. Banyak orang meremehkan bahasa Indonesia. Tapi coba saudara kalau ulangan, ya, ujian nasional, saya ingat saudara zamannya Mbak Udi, Mbak Lydia itu ada nilai ujian 6 ya saudara ya. Aja apa? 6 itu singkatan apa ya? Hasil ujian nilai
Oh iya ya, pokok itu ya. Saudara, saya ingat itu semua Mbak Udi, Mbak Lydia. Justru mereka rendah dinilai bahasa Indonesia. Yang diminta kalau SD itu 3. Saya ingat Mbak Udi itu nilai matematika 9, IPA 9, bahasa Indonesia dapat 8. Itu artinya bahasa Indonesia itu harusnya apa ya, kok harusnya ya? Ternyata bahasa Indonesia itu pelajaran yang sulit. Tetapi indah kalau mau dipelajari, saudara. Saya sebenarnya kalau waktu zamannya sekolah, Tante pernah sekolah lo ya. Seneng pelajaran bahasa Indonesia, saudara. Ini kalau kita disuruh sama guru kita, disuruh membaca paragraf, suruh menentukan paragraf, pokok utama begitu, itu pelajaran yang sulit, yang saya kurang suka. Tetapi ayat ini, saudara, kunci tema dari seluruh bacaan itu di ayat yang pertama. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ini rangkumannya, saudara. Gembala, sosok yang bertanggung jawab atas kehidupan dan keselamatan kawanan dombanya. Saudara, dalam keluarga siapa gembala kita? Keluarga loh. Om Han katanya. Betul. Kalau di sekolah, di kelas, wali kelas. Bener ya? Kawanan gembalanya itu loh maksudnya. Saudara, setiap kita kan Tuhan kadang kasih tanggung jawab sebagai gembala, apapun itu. Kadang gembala secara jasmani kita di dunia ini nggak bisa kadang mengatakan seperti ini. Aku adalah gembala yang baik. Karena apa? Kita merasa sebagai pemimpin kadang penuh kekurangan, saudara. Banyak kekurangan, banyak kelemahan. Kalau kita melakukan banyak kebaikan, kadang kebaikan kita kurang diingat. Bener enggak ini? Om Han, Om Wit. Sebagai pemimpin di tengah-tengah keluarga, pernah melakukan banyak kebaikan, tapi kadang mudah dilupakan. Tapi sebagai pemimpin kadang saudara melakukan kesalahan, melakukan kekurangan. Kelemahan itu ada di anggota keluarga kita, dan itu mereka melihat itu. Kita punya kelemahan, punya kekurangan. Dan akhirnya kebaikan kita dilupakan, ditinggalkan begitu saja. Gembala kita itu gembala yang tidak seperti itu, saudara. Kadang kita sebagai pemimpin, sebagai gembala di rumah masing-masing, atau di pekerjaan kita, pemimpin, kita tidak sepenuhnya bisa memuaskan banyak orang. Benar enggak, saudara? Kita tidak bisa membahagiakan banyak orang. Tapi Allah sebagai pribadi, Dia bisa memuaskan semua orang, kawanan domba-dombanya, saudara. Saya sebagai gembala di sini banyak kelemahan, banyak kekurangan, banyak keterbatasan, saudara. Saya mungkin sering mengecewakan saudara. Tidak bisa dalam 3 bulan, 5 bulan bisa sepenuhnya mengunjungi saudara, ngendangi saudara. Bahkan mungkin dalam 1 tahun tidak sepenuhnya semuanya saya endangi. Tapi saya berusaha melakukan itu untuk saudara. Saya ingin melakukan yang terbaik sebagai pemimpin saudara. Tapi tolong maklumi juga kekurangan saya, saudara ya. Saya juga banyak kelemahan, banyak kekurangan yang kadang saya tidak bisa kerjakan seperti yang saudara mau. Allah kita sebagai gembala yang bertanggung jawab kehidupan dan keselamatan kita sebagai kawanan dombanya. Yesus pernah menyinggung ini, saudara, dalam Yohanes 10. Karena LCD kita belum bisa difungsikan, saya akan membacakan untuk saudara. Maaf ya, saudara. Yohanes 10. Saya akan melihat ayat yang ke-11 saja. Akulah gembala yang baik. Yesus berani mengatakan ini karena Dia sudah membuktikannya, saudara. Saya tidak berani mengatakan aku pemimpin yang baik, karena saya banyak kekurangan dan kelemahan, saudara. Tapi Tuhan berani mengatakan ini. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi
dombanya. Perhatikan ayat selanjutnya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala-serigala itu menerkam, mencerai-beraikan domba-domba itu. Allah ini memberikan jaminan, saudara. Dia ini gak sekedar ngomong, tapi dia memberikan dirinya, memberikan hidupnya. Dia bertanggung jawab. Kawanan domba ini ada di tangan gembala, saudara. Kalau ada kawanan serigala datang, memberikan dirinya, dia datang dulu, di depan menghadang, membawa gada, membawa tongkat ini. Dia memberikan hidupnya. Ini gembala kita, saudara. Gembala agung kita. Dia akan memberikan penjagaannya itu sepanjang musim hidup kita. Amin dong, saudara. Tuhan ini memberikan hidupnya, jaminannya itu dia ngomong, sepanjang musim hidupmu itu Tuhan tetap jadi gembala kita. Engkau mengecewakan, engkau menyakiti dia, janji Tuhan itu tidak akan pernah berubah. Saat engkau pergi jauh meninggalkan dia, Tuhan itu akan terus mencari engkau. Karena apa? Karena engkau kawanan dombanya. Dia tidak mau, saudara, engkau terhilang, engkau jauh. Tuhan itu kan gak terjangkau, saudara, gak terbatas. Saya sebagai gembala terbatas. Kalau pas tante sakit seperti kemarin, gak bisa melayani saudara, gak bisa ngunjungi saudara di rumah. Gak semua yang sakit Tante Dede ini bisa ngendangi. Tapi Tuhan kita ini gembala yang agung. Dia Allah yang tidak pernah terbatas menggembalakan kita. Kawanan dombanya ini, saudara. Kalau kita tahu ini, harusnya tidak ada yang perlu kita takutkan dalam perjalanan hidup kita. Piye engko masa depannya anakku? Piye nanti perjalanan hidupku? Rumah tanggaku? Kan kita punya Allah yang bertanggung jawab. Kita punya gembala yang agung, saudara. Kalau saya dan saudara sebagai orang tua, sebagai mama, papa, sebagai gembala, buat anak-anak kita terbatas. Tapi bapak kita kan gak terbatas menggembalakan anak-anak kita. Jadi tidak ada alasan buat kita ini khawatir akan hidup mereka. Kita ini hanya menjadi penolong, saudara, buat mereka. Josel ini mau SMA, saudara. Saya ini sering tertawa sama kakak-kakaknya. Ya bukan bermaksud mentertawakan dia, enggak, saudara. Saya merasa dia masih sangat kecil, harus jadi anak SMA. Itu gak tego, saudara. Umur 15 SMA itu enggak rasanya belum tego gitu, saudara, melepas dia. Saya beda dengan kakak-kakaknya, saudara. Karena tahun ini berbeda dengan kakak-kakaknya dulu. Di awal mau menghadapi semester, belum masuk SMA ini, anak ini sudah ditanyain, nanti kamu kalau kuliah mau masuk jurusan apa? Dia nol sama sekali. Nggak tahu. Kamu kepingin besok pengen apa, sayang? Pengen masuk kalau kuliah apa? Dia nggak tahu. Jadi kita harus menjadi penolong untuk dia. Saya dengan kakak-kakaknya rundingan. Seolah-olah saya yang mau sekolah. Saya tahu dia suka Mandarin, itu yang pertama ya, saudara. Dia nilai-nilainya Mandarin selalu tinggi. Saya melihat dia mungkin oke lah kalau di bahasa. Belajar bahasa mungkin dia lebih baik. Atau saya menyarankan dia, kalau kamu mau ambil Mandarin kalau kamu mau. Kalau tidak mau boleh yang lain. Tidak harus sama dengan kakak, saya bilang. Karena setiap kemampuan setiap orang itu berbeda-beda. Jangan sama dengan adik, jangan sama dengan kakak. Karena setiap orang Tuhan itu kasih kepercayaan yang berbeda-beda. Saya cuma mendorong dia, kalau kamu mau tulis saja Mandarin. Suatu hari perjalanan 3 tahun berubah, tidak masalah. Karena orang itu proses waktu itu kan berusaha berubah.
Saudara, orang tua itu penolong, gembala buat anak-anak. Tapi berjalannya waktu, setiap kita itu punya hak istimewa untuk menentukan hidup kita sendiri. Yang pertama, sosok Tuhan sebagai gembala. Yang kedua, Tuhan itu menyediakan kebutuhan fisik kita, jasmani kita, saudara. Seperti ayat yang pertama, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ini bicara di sini. Ayat yang kedua, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ini sebenarnya bicara juga tentang kebutuhan jasmani, saudara, selain rohani. Kerinduan Tuhan adalah meletakkan kita, membawa saya dan saudara ke padang yang berumput hijau. Kerinduan Tuhan itu membawa saya dan saudara ke padang yang berumput hijau. Pasti saudara sedang membayangkan toh? Ya toh? Membayangkan rumput hijau itu. Padang berumput hijau. Saya sekarang juga sama dengan saudara. Tuhan tuh membaringkan kita, membawa kita ke padang yang berumput hijau. Jangan bayangin lo jadi mbek. Bayangin saja sedang selfie, sedang foto boleh, saudara. Kalau rasanya saya dan saudara, kan itu kerinduan Tuhan. Ternyata tiba-tiba kok Tuhan, kok aku ini ada di padang belantarang ini ya. Di padang yang kering, penuh semak belukar, tidak ada air. Piye ini Tuhan, janjimu Tuhan? Saya mau kasih ini ya saudara ya, hal yang paling sederhana. Arti kekurangan. Saya melihat di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kita nggak usah lihat yang rohani dulu. Arti kekurangan itu bicara tidak memiliki apa yang diperlukan, tidak punya apa yang dibutuhkan. Itu arti dari kekurangan. Ini saya minta maaf kepada saudara. Ada seorang anak Tuhan datang ke sini, saudara. Nangislah. Ya, jenenge ibu ya. Jenenge wanita senjatane iki mesti nangis. sing diduweni itu pertama air mata. Selain air keringat, ini air mata. Datang ke sini cerita ke saya. Dari dia meletakkan motornya, parkir motornya, buka helmnya, saya sudah tahu. Kalau orang itu sudah cara parkirnya, saudara, saya melihat dari jauh, saudara cara parkir dompetnya saudara ada uang dan tidak tahu loh. Enggak, saudara guyon. Ini penuh wis kusut saudara ya, mungkin nggak sempat sisiran dari rumah. Nangis saudara. Tante, beberapa hari aku tidak masak. Artinya saya mikir tidak ada yang dimasak begitu ya. Tidak bisa masak itu kalau bahasa Indonesia kan artinya tidak ada yang dimasak. Bener enggak saudara? Beda kalau hari ini tante gasku habis, mau masak nggak bisa, kalimatnya beda. Jadi letaknya di gas. Maka saya akan mungkin menolong dia membelikan gas. Kalau dia ngomong beberapa hari ini tidak ada, saya tidak bisa masak, tante. Artinya dia kebutuhannya adalah sembako. Bener enggak ini? Atau saya salah menangkap ya? Atau saya mungkin salah menerjemahkan ibu ini? Tante, saya beberapa hari tidak ada yang saya masak, tidak bisa masak saya. Jadi saya berpikir saya sedikit memberi berkat apa yang ada di rumah saudara. Saya kasih sembako, saya kasih beras, kasih mie yang sekiranya dia bisa masak. Tidak lama kemudian saya keluar saudara. Saya keluar sama Mbak Udi mengunjungi salah satu anak sekolah minggu. Melihat ibu ini
sedang, ngerti nggak saudara? Ngandok, bahasa sini apa ya ngandok itu? Sama ya? Oh ya ngandok, sedang ngandok. Alhamdulillah, saya pikir Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ya. Saya mikir dia ngomong seperti itu artinya dia tidak kekurangan, saudara. Artinya dia tidak kekurangan. Itu saya menilainya seperti itu. Kalau orang di rumah tidak bisa masak tapi bisa ngandok, itu tidak kekurangan menurut saya. Karena menurut saya kalau seorang ibu itu beda dengan anak kos ya saudara ya. Beda dengan anak kos-kosan. Seorang ibu uang 20.000 buat orang yang mengatakan aku kekurangan itu berarti bisa makan untuk 1 hari asal punya beras. Jangan tahu iso sak wanci. Jadi kita harus bisa menerjemahkan arti kekurangan kita, saudara. Kalau kita bermaksud aku ini orang kekurangan hanya karena saudara nggak bisa beli baju baru, hanya karena saudara kepingin sepeda motor baru nggak bisa beli, aku ini orang kekurangan, aku ini orang miskin. Tapi di rumah saudara masih ada motor, rumah saudara ada kulkas, di rumah saudara masih ada stok beras, anak-anak saudara masih bisa sekolah. Jangan katakan tidak kekurangan, saudara. Karena itu bicara tentang iman kita. Apa yang sering kau katakan itu akan terjadi dalam hidup kita. Kita masih bisa makan tapi kita ngomong kekurangan. Aku ini orang miskin. Jadilah seperti yang kau katakan. Kalau engkau masih bisa makan, jangan ngomong miskin, saudara. Bajumu masih bisa ganti-ganti ke gereja. Bajumu masih cantik, ganteng ke gereja. Jangan ngomong kau jadi orang miskin. Karena perkataan kita ini adalah iman kita juga, saudara. Ngomong, aku ini orang yang diberkati Tuhan. Pakai baju lungsuran, toh aku ya diberkati. Baju dari toko, baju lungsuran buat saya, itu berkat Tuhan, saudara. Saudara jangan malu untuk memberi anak-anak saya baju lungsuran. Semua baju lungsuran yang saudara pernah berkati untuk anak-anak saya dipakai semua. Karena itu adalah berkat Tuhan. Saudara jangan malu memberi saya lungsuran. Oh dede masuk gembalaku tak pakai baju lungsuran. Ya ora apa-apa. Pokok ora suwe mesti tak pakai. Karena itu apa? Berkat Tuhan. Kita harus bisa mengartikan arti kekurangan, saudara. Kita harus jujur kepada Tuhan. Arti kekurangan adalah kita tidak punya sesuatu yang kita butuhkan. Kebutuhan dasar manusia adalah yang utama adalah makan. Kalau masih bisa makan artinya engkau tidak kekurangan. Amin dong. Kalau masih makan, arti bisa makan artinya engkau bukan orang miskin. Amin yang keras. Ya, Tuhan mendengar aminmu. Kita mulai sekarang harus bisa pintar menerjemahkan arti kekurangan. Seperti anak saya, saudara. Ma, aku kaya. Dia bilang, yang kecil itu, aku kaya. Oh ya? Bagi dong kalau kaya. Iya dong, aku kaya. Kakak-kakak sebentar tak traktir. Belikan pop ice. Lah, tapi benar saudara. Artinya dia, walaupun dia punya uang 50.000, dia merasa kaya. Merasa berkecukupan. Engkau yang punya tabungan, punya di dompet punya 500.000 tapi merasa kekurangan, 200.000 masih kekurangan, memang harus disesuaikan dengan kebutuhan. Buat anak kecil 50.000 besar, buat tante dede yo kok ditukokno bensin motor loro yo entek kan gitu ya. Jadi kita harus bisa menerjemahkan arti kekurangan kita masing-masing. Yang ketiga, Tuhan menyediakan kebutuhan rohani kita juga, saudara. Ayat yang ketiga. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Saya tidak akan membahas seluruh ayat ini ya saudara ya, karena wow panjang sekali.
Di sini Tuhan ingin menyatakan secara langsung, Dia tidak akan membiarkan jiwa kita ini kering, saudara. Yesus adalah sumber kehidupan buat kita, mata air buat kita. Siapapun yang mau datang kepada Tuhan, seberat apapun loh bebanmu, seberat apa toh bebanmu yang gak bisa engkau pikul, serahkan sama Tuhan, saudara. Tidak ada beban yang Tuhan gak bisa tanggung untuk saya dan saudara. Tuhan itu tidak akan pernah membiarkan engkau sendirian, berjalan sendiri. Saat istrimu mengecewakan engkau, saat suamimu tidak bisa memberikan apa-apa untuk hidupmu, tidak bisa menjamin masa depan putra putrimu, Tuhan itu jaminan, saudara. Jaminan hidup kita. Suatu hari istri kita bisa sakit, suami kita bisa sakit dan tidak bisa bekerja. Suami kita bisa pergi duluan dipanggil Tuhan. Kemudian siapa yang akan bertanggung jawab atas hidup kita? Gembala agung kita. Seperti Mas Yosef. Papanya dipanggil duluan. Waktu dia masih sekolah ya Mas Yosef. Kemudian menyusul mamanya. Secara jasmani, siapa yang bertanggung jawab atas hidupnya? Tuhan itu Bapak kita yang bertanggung jawab dalam hidup kita. Saudara yang sudah tidak punya orang tua, secara jasmani boleh mengangkat tangan? Saya ingin melihat. Boleh mengangkat tangan, saya kepingin melihat. 1, 2, mari lebih tinggi, tante nggak melihat. Tuhan kita ini tetap sampai hari ini menjadi orang tua kita. Bersyukurlah buat kita, buat saudara-saudara yang masih punya orang tua. Banggalah kepada mereka. Bersyukurlah untuk orang tua yang Tuhan masih beri buat kita. Karena pada saatnya nanti orang tua kita satu demi satu pergi meninggalkan kita. Karena tidak selamanya mereka ada bersama-sama dengan saya dan saudara. Kita tetap punya gembala yang bisa kita andalkan. Ketika saya dan saudara melakukan kesalahan sekalipun, pelanggaran, dan kadang Tuhan perlu ngoreksi, izinkan tongkat Tuhan itu, gadanya itu memukul saya dan saudara. Izinkan Tuhan, karena Tuhan menyayangi engkau saudara, biarkan tongkatnya itu menghajar saya dan saudara, supaya kita kembali kepada jalan Tuhan. Karena begitu menyayangi, mengasihi hidupmu, seperti domba yang terhilang. 99 ditinggal dalam kandang saudara. Gembala ini pergi cuma untuk cari satu domba yang tersesat ini, untuk membawanya kembali. Jangan pernah merasa sendiri ya saudara. Mungkin kadang kita merasa kesepian, merasa sendiri, tidak ada teman untuk berbagi hati, berbagi perasaan. Karena kadang tidak semua orang itu bisa menjadi teman yang baik untuk kita berbagi perasaan. Berikan hatimu kepada Tuhan. Dia gembala yang selalu membuka pintu untuk engkau berkata-kata kepada Dia. Jangan menyerah ikut Tuhan saudara. Tetap semangat, tetap setia kepada Tuhan. Karena janji Tuhan iya dan amin. Ayat yang terakhir, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku sepanjang umurku. Saudara, saya bersyukur masih punya kakak, masih punya adik yang walaupun mungkin tidak setiap waktu bisa berjumpa, bisa setahun sekali berjumpa dengan mereka karena keadaan saudara ya. Kakak saya di Jember usianya sudah banyak saudara. Mungkin di sini seusia siapa ya? Kakak saya kelahiran tahun 69. Di atas saya 3 tahun. Dia ada sedikit
sakit yang sekarang kalau melakukan perjalanan jauh ke Blitar itu merasa tidak memungkinkan, kadang seperti itu. Jadi saya yang harus selalu ngalah. Biasanya setiap Desember, biasanya kami bertemu 1 tahun 2 kali. Desember ini tempat berkumpul keluarga di Blitar. Biasanya kalau Idul Fitri atau liburan Juni-Juli itu saya dan adik menyempatkan ke kakak. Saya menganggap dia sudah orang tua saya, saudara. Dia memberikan banyak hal kepada saya. Menyekolahkan saya, Mulyano saya, saudara, kakak saya. Menikahkan saya, itu kakak saya. Saya bangga kepada dia. Dia dulu punya pekerjaan yang sangat baik, saudara. Kemudian berjalannya waktu, dia punya putri-putri yang masih kecil waktu itu. Dia mengambil keputusan dia mau konsentrasi kepada anak-anak. Otomatis keadaan ekonomi akan berubah semuanya. Suami menjadi tulang punggung yang hanya tukang mebel. Tapi saya bangga kepada mereka berdua. Dia bisa muliakan kedua anaknya walaupun penuh keterbatasan. Saya bangga kepada kakak saya, saudara. Saya merasa dia gembala saya selain Tuhan Yesus. Dia tidak seperti dulu, saudara. Dia tidak bisa mensupport saya secara keuangan. Waktu awal-awal saya merintis di sini, dia mensupport saya secara dana. Jemaat di sini belum bisa mencukupi kebutuhan saya. Dia yang bisa memberi makan untuk saya, memberikan susu awet di Lydia waktu masih kecil. Saya sekarang bangga kepada dia. Dia terus support saya sampai hari ini dengan keterbatasannya. Saya bangga kepada dia sebagai ibu, sebagai bapak buat saya hari ini. Sebab itu saya, selama Tuhan masih memberi kesempatan buat saya untuk menyayangi dia, mengasihi dia, saya ingin melakukan yang terbaik. Mungkin dia tidak mendengar apa yang saya katakan hari ini, saudara. Dia tidak melihat apa yang saya katakan. Tapi saya mewakili hati saya sebagai seorang anak. Supaya saudara mendengar, supaya saudara mengerti hati Tuhan, hati orang tua saudara. Mama papamu, ibu bapakmu itu mengasihi engkau walaupun mereka terbatas. Ampuni kesalahan mereka ya saudara. Mereka sebagai orang tua mungkin penuh keterbatasan, pernah menyakiti hatimu, pernah melakukan kekerasan secara fisik mungkin kepadamu. Hari ini beri pengampunan untuk mereka. Ingat, di atas semua itu kita punya gembala yang baik, gembala yang agung, yang sekali-kali Tuhan berjanji tidak akan pernah meninggalkan kita semua. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Tuhan adalah gembalaku. Saudara yang belum hafal boleh buka Mazmur 23. Aku Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau.
bersama-sama saudara. Adalah gembalaku, Katakan takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ke air yang tenang, Dia menenangkan jiwaku. Haleluya, haleluya. Adakah di antara saudara yang hari-hari ini merasa engkau seakan sendirian, engkau merasa kesepian, seakan tidak ada orang yang peduli dengan hidupmu, engkau merasa berjalan sendirian? Ingatlah saudara, Tuhan berjanji, ingat no janjinya pagi ini untuk saya dan saudara. Sekali-kali Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Tuhan tidak pernah melepaskan tangannya dari genggamannya. Berikan hidupmu kepada Tuhan sebagai domba-dombanya. Berikan ketaatanmu, berikan jiwa ragamu untuk Dia. Dia akan bertanggung jawab secara penuh dalam hidup kita, saudara. Sekalipun aku berjalan dalam lembah bergelapan, Oh Jesus, setiap kami yang datang kepadamu pagi hari ini Tuhan, setiap kami yang mendengar firman-Mu, setiap hati yang terbuka, setiap hati yang terbuka untuk Engkau, hari ini kami mau dipuaskan oleh Engkau Tuhan. Kami mau dipuaskan, roh kami mau dipuaskan oleh Tuhan. Tuhan menyayangi Engkau melebihi apa yang kita pikirkan, melebihi apa yang kita minta. Gada dan tongkatku, itulah yang menghibur aku. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyenangkan jiwaku. Dia membimbing ke air yang oleh karena sekalipun Tuhan mengizinkan kami ada dalam lembah kekelaman hari-hari ini mungkin Tuhan, tapi kami mau percaya bahwa kami tidak takut bahaya, sebab gadamu, tongkatmu menyertai kami. Terima kasih untuk janji kemenangan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih untuk gembala yang agung buat kami. Kami terus mau menjadikan Engkau gembala kami satu-satunya dalam hidup kami. Terima kasih untuk telinga, setiap hati yang sudah terbuka untuk firman Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya.
Amin. Tuhan memberkati kita. Selamat datang. Ada Mbak cantik di sebelahnya Mbak Novela. Yang saya melihat dari sosok pakai masker itu matanya sama. Tentunya itu atau kakak atau adik ya. Karena matanya sama, mesti ini kakak dan adik. Boleh kenalan nama, tidak usah hobi sudah, nama saja, bangkit berdiri. Mari Mbak. Lia. Tia, adik atau kakak? Oke, pantas juga jadi adik. Selamat datang Mbak Tia. Tuhan berkati. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Haleluya, haleluya. Oh Jesus. Terima kasih Yesusku. Buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari Tuhan adakan. Bagi Engkau, kiranya kemuliaan, kepujian hanya kami tujukan untuk Tuhan. Berkati setiap telinga, setiap jemaat-Mu, setiap anak-anak-Mu yang sudah memberikan waktunya untuk beribadah Tuhan. Kiranya berkat-Mu, berkat-berkat jasmani, berkat-berkat rohani akan menyertai perjalanan hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari saudara terkasih, mari kita akan mengangkat kedua tangan kita. Mari kita pulang bersama-sama. Kita terima rahmat, anugerah dari Allah Bapa kita, cinta kasih dari Tuhan Yesus, pertolongan, sukacita, kekuatan yang baru, kemenangan dari Roh Kudus akan menyertai perjalanan hidup kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari bersama-sama katakan amin. Tuhan memberkati kita semuanya.